Uff Aldi, jangan deket-deket sama Laya dong sayang, sini sama aku saja. Sari bergelayu di tanganku, mau tidak mau aku menurut saja dengan dia. Aku duduk di sebelah Sari berhadapan dengan Laya. Ya, walaupun aku tidak di samping Laya, tapi aku bisa melihat wajahnya dengan jelas di depan sini. Gak jelas banget sih Sari, kenapa coba Aldi gak boleh di dekat gue? Laya terlihat marah dengan Sari karena aku tidak boleh di sebelah Laya. Kamu ini lupa atau pura-pura lupa sih? Aldi ini kan pacar aku, jadi wajarlah kalau aku tidak memperbolehkan dia ada di dekat kamu. Sari menjawab dengan ketus. Apa? Pacar sejak kapan kita berpacaran, kok aku gak ingat sama sekali? Aku juga gak pernah nembak kamu kan? Kok ngaku-ngaku jadi pacar sih? Aku kaget dengan ucapan Sari saat dia bilang aku pacarnya. Mana mungkin aku pacaran sama hantu, kan gak mungkin juga. Kok kamu gitu sih sayang? Kan kamu pacar aku. Sari bergelayut manja di tanganku. Udah Sari, lepasin dong. Aku mau istirahat walaupun hanya sebentar saja, masa gak boleh sih? Aku melepaskan tangan Sari. Aku ingin istirahat sebentar saja dengan tenang karena sebentar lagi kita akan kembali melanjutkan perjalanan. Dan kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi aku harus menggunakan kesempatan beristirahat ini dengan sangat baik sekali. Haha, ngarep banget sih kamu Sari. Mana mau Aldi sama kamu? Kalian kan beda alam, jadi mana mungkin itu terjadi? Laya menertawakan Sari dengan keras. Dia terlihat sangat senang melihat aku menolak Sari. Kok kamu senang banget sih lihat aku menolak Laya? Apa jangan-jangan kamu udah mulai suka ya sama aku? Ayo jujur kamu. Aku menggoda Laya, siapa tahu dia memang benar-benar sudah mencintai aku, sehingga cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Gak usah menghayal ya. Jangan sampai kamu berharap kalau aku akan mencintai kamu, karena itu semua tidak akan pernah terjadi. Kan aku juga sudah bilang berkali-kali sama kamu. Laya malah marah. Tapi aku tahu kok kalau dia tidak benar-benar marah. Paling juga dia cuma pura-pura untuk menutupi perasaannya. Kok pipi kamu merah sih? Aku terus menggoda Laya dan membuat dia semakin marah. Gak usah mulai ya Aldi. Kamu ingatkan Sari bilang kita hanya boleh istirahat sebentar saja. Jadi jangan buang-buang waktulah. Laya melengos, dia tidak mau melihatku. Aku senang sekali menggoda Laya, apalagi kalau dia sedang marah dan cemberut, itu justru membuat dia semakin terlihat cantik dan manis. Makanya aku sangat senang melihat dia marah. Udah kalian gak usah berdebat, pokoknya Aldi cuma milikku bukan milik kamu. Dan kamu jangan pernah bermimpi untuk mencintai Aldi, paham kamu? Ucap Sari dengan nada sombong. Ambil saja tuh si Aldi, bodoh amat, gue gak peduli. Kalau perlu bawa pulang sana. Laya terlihat sangat kesal dengan Sari. Gitu banget sih Laya, gini-gini aku juga teman kamu. Apa kamu gak ingat kalau kita sudah berteman selama 3 tahun? Masa gak ada kasihan sama sekali sih kamu sama aku? Aku cemberut karena ucapan Laya tadi. Masa iya Laya nyuruh Sari bawa aku pulang? Terus kalau Sari beneran ngelakuin itu gimana dong? Gak bisa pulang dong aku nantinya. Habisnya hidup lo itu ribet banget. Kan selama hidup lo gak pernah pacaran sama sekali. Jadi lebih baik lo pacaran aja sama Sari. Lagian baru kali ini gue lihat cewek yang tergila-gila sekali sama lo kan. Laya kembali mengejekku. Kata siapa gue gak pernah pacaran? Lo aja yang gak pernah tahu. Lagian jadi cewek kok sok tahu banget lo. Ya kali gue pacaran sama hantu. Ya gak mungkin banget lah itu terjadi. Aku membantah ucapan Laya. Dia tidak tahu saja kalau aku gak pernah pacaran itu karena perempuan yang ada di hatiku ya cuma si Laya. Tapi sayangnya dia tidak pernah tahu, bahkan dia tidak pernah mau tahu tentang semua itu. Dasar Laya. Udah gak usah ribut, kalian berdua bikin aku tambah pusing tahu gak? Udah belum istirahatnya? Habis ini kita harus cepat-cepat berangkat lagi sampai malam. Karena kalau malam hantu pendaki itu tidak ada di rumahnya, karena mereka akan mencari kalian di tempat lain. Itu waktu yang tepat untuk kita pergi ke sana untuk memastikan apakah teman kalian tertangkap atau tidak. Sari menjelaskan kepada aku dan Laya. Bentar lagi dong Laya, nafas gue aja belum teratur ini. Itu tandanya aku masih capek banget. Sebentar lagi aja ya. Laya memohon kepada Sari. Lagian lemah banget sih jadi perempuan, gitu aja capek. Aku menggoda Laya sengaja agar dia marah. Lagian aku juga masih kesal karena dia menyuruh Sari untuk membawaku. Siapa bilang gue lemah? Gak kok, buktinya sampai sekarang gue masih bisa bertahan dengan segala macam cobaan yang ada. Laya membela dirinya.
Dia tidak terima aku bilang cewek lemah. Udah kalian gak usah mulai lagi. Ya udah kalian istirahat sebentar saja. Habis itu kita langsung jalan karena takutnya hantu pendaki itu sudah mencium keberadaan kita di sini. Sari menengahi aku dan Lai agar kami tidak bertengkar lagi. Sebenarnya aku gak mau bertengkar, tapi aku masih sakit hati sama omongan Lai tadi. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi rasa cinta yang ada di hatiku. Bahkan rasa ini semakin menggebu-gebu setiap harinya. Apalagi sudah beberapa hari kita selalu bersama dimanapun dan kapanpun. Bahkan kita tidur bersama di hutan ini. Udah, ayo kita jalan sekarang. Kita harus mengejar waktu, jangan sampai kita terlambat untuk menyelamatkan mereka semua. Nanti rasa lelah ini akan sembuh setelah melihat teman-teman kita dalam keadaan baik-baik saja. Ucapku sambil menyemangati diriku sendiri. Oke deh, kita lanjut sekarang, lagian ini badanku sudah enakan, tidak terlalu capek seperti tadi lagi. Lai akhirnya menyetujui ucapanku. Oke, kalian harus yakin ya kalau kita akan melanjutkan perjalanan sekarang, karena nanti kita tidak boleh berhenti lagi. Karena mencari tempat yang aman di hutan ini sangat susah. Seperti yang aku bilang tadi, hutan ini tempat berkumpulnya para jin penghuni gunung larangan ini. Sari meyakinkan aku dan Lai sudah benar-benar kuat untuk berjalan. Apa kita setelah ini tidak akan berhenti walaupun hanya sesaat? Lai bertanya kepada Sari. Nanti malam kita akan berhenti untuk kalian makan. Setelah itu kita harus lanjut lagi. Dan kalau sudah tengah malam ya kalian berhenti dulu untuk istirahat, setelah itu kalian tidur. Sari menjelaskan. Ke-71, Peu Valdi. Kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan agar kami bisa segera sampai ke tempat tujuan kami, yaitu rumah hantu pendaki. Tempat di mana hantu pendaki itu tinggal saat mereka beristirahat. Sari bilang dia melihat Heru berada di dekat tempat itu, jadi kita harus ke sana sebelum Heru tertangkap oleh hantu pendaki itu. Dan jangan sampai itu terjadi. Ayo kita jalan sekarang, mumpung masih jam segini. Sari berjalan di depan, Lai di tengah, dan aku di belakang. Kita sama-sama waspada dan berhati-hati jangan sampai lengah. Kalau tidak kita akan tertangkap oleh hantu pendaki itu. Dan kita bisa-bisa menjadi tumbal di gunung larangan ini. Perjalanan kali ini terasa lebih mencekam dibandingkan hari-hari biasanya. Entahlah, pokoknya hutan sebelah sini terasa sangat berbeda dari hutan yang selama ini kita lalui. Tapi walaupun begitu, hutan ini masih terasa sangat sejuk. Hutannya sangat rindang dan pemandangan di sekitar sini sangat indah membuat siapapun akan terlena untuk menikmatinya. Tapi sayangnya hutan ini sangat berbahaya untuk manusia. Jadi tidak akan ada yang bisa menikmati alam di sini selain aku dan teman-temanku, dan itu juga harus dibayar dengan sangat mahal, bahkan dengan nyawa kita sendiri. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan itu semua terjadi. Aku akan memastikan kalau aku dan teman-temanku akan keluar dengan selamat dari gunung larangan ini. Setelah itu kita bisa menceritakan pada dunia bahwa ada gunung yang sangat indah dan masih asri. Tidak ada sedikit pun sampah di gunung ini. Alamnya masih sangat terjaga karena tidak ada manusia yang berani naik ke gunung larangan ini. Dibandingkan gunung-gunung yang lain, memang gunung ini yang paling indah menurutku karena benar-benar masih asli, tidak ada sedikit pun sampah di sini. Jalannya pun sangat aman untuk pemula. Tidak ada jalur yang ekstrim sama sekali. Cuaca juga cukup bersahabat. Jadi tidak salah jika dulunya gunung ini sangat diminati oleh setiap pendaki. Siapapun akan ketagihan untuk datang lagi ke sini untuk menikmati keindahan alamnya. Tapi tidak untuk sekarang, karena sekarang gunung ini sangat berbahaya untuk manusia. Karena penguasa jin di gunung larangan ini sangat haus akan tumbal manusia. Jadi tidak ada lagi yang boleh menjadi tumbal di gunung ini. Jika aku bisa keluar dari gunung larangan ini, aku tidak hanya menceritakan keindahannya, tapi aku juga akan menceritakan betapa bahayanya gunung larangan ini. Karena kalau sudah berhasil naik ke gunung larangan ini, belum tentu kita bisa keluar dengan selamat. Penghuni di sini sangat jahat sekali karena mereka suka menyesatkan setiap pendaki di gunung ini. Apalagi hantu pendaki yang selalu mengejar manusia agar jiwa mereka terbebaskan. Aku dan Lai kami sangat beruntung dan kami juga sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena telah mempertemukan kami kepada Sari, salah satu jin penghuni gunung larangan ini. Dia sangat baik kepada kami, bahkan dia yang selalu membantu kami dan menuntun kami agar bisa segera bertemu dengan teman-teman kami yang lain. Dan setelah 3 hari kami berada di atas gunung larangan ini, aku semakin menyadari betapa pentingnya restu dari orang tua. Dan selain itu aku juga jadi bisa belajar bertahan hidup di alam bebas.
walaupun kami selalu dibantu oleh Sari, tapi kami sudah bisa merasakan beratnya hidup di alam bebas. Belum lagi teror yang selalu menimpa kami semua. Lihat deh, hutan ini sangat indah dan udaranya juga sangat segar. Sayang sekali gunung seindah ini tidak ada orang yang bisa menikmati keindahannya. Laya menarik nafas dalam-dalam menghirup udara segar yang ada di gunung larangan ini. Iya, makanya aku senang kalau hutan ini bahkan gunung ini tidak pernah dijamah oleh manusia. Jadi gunung ini terjaga keindahannya. Dulu waktu gunung ini masih banyak diminati oleh manusia seperti kalian, banyak sekali sampah yang ada di gunung ini. Jadi warga di sekitar gunung larangan ini selalu membersihkan sampah sisa para pendaki dan mereka tidak akan membiarkan gunung ini dikotori oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Sari sepertinya kesal saat menceritakan banyak manusia yang membuang sampah di gunung ini. Jadi seperti itu, para warga sekitar selalu kerja bakti untuk membersihkan area gunung ini. Aku kembali bertanya kepada Sari. Iya, dan itu juga alasannya kenapa hanya warga desa sini yang bisa keluar dari gunung larangan ini dengan selamat. Karena penguasa gunung larangan ini menghargai usaha mereka untuk selalu membuat gunung ini bersih dan terlihat indah. Sari menjelaskan kepada aku dan Laye. Oh, jadi itu alasannya kenapa hanya Heru yang bisa menyelamatkan Diki dan hanya Heru yang bisa membawa kita semua keluar dari gunung larangan ini. Laye kembali bertanya. Iya, karena teman kalian itu adalah keturunan asli dari warga desa sini, makanya hanya dia yang bisa melihat gerbang gaib untuk menyelamatkan kalian. Dan hanya dia juga yang bisa melihat pintu gerbang untuk keluar dari gunung larangan ini. Sari kembali menjelaskan semuanya. Sekarang aku dan Laye sudah sedikit tahu tentang gunung larangan ini. Ya, walaupun masih banyak sekali misteri di dalam gunung larangan ini, dan mungkin kita tidak akan tahu misteri yang sebenarnya di gunung larangan ini. Sekarang di pikiranku hanya satu, bagaimana caranya kita semua bisa keluar dari gunung larangan ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Ingat ya, nanti malam akan banyak sekali gangguan untuk kalian. Jadi kalian harus menyiapkan mental, apalagi kamu Laye. Jangan manja dan jangan pernah kamu menangis di tempat ini, karena itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Sari kembali memperingatkan aku dan Laye. Enak aja nangis. Kamu kira aku ini cengeng apa sampai nangis terus? Tidak semua masalah aku selesaikan dengan cara menangis, tahu gak? Laye mendengus kesal karena ucapan Sari. Mungkin Sari hanya ingin memperingatkan aku dan Laye, karena Sari memang sangat benar tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan cara menangis. Itu hanya akan menyusahkan kita semua. Iya Laye, Sari kan hanya menasihati kita semua agar kita tidak lemah dan mudah menyerah. Aku membenarkan ucapan Sari karena apa yang dia katakan memang benar adanya dan tidak ada yang salah. Iya, aku juga tahu kok, sekarang aku sadar dan sudah mengerti kalau menangis itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi sekarang apapun yang terjadi sebisa mungkin aku tidak akan pernah menangis seperti sebelumnya. Aku akan berusaha menghadapi semuanya dengan otak bukan dengan menangis. Maafin aku ya. Laye terlihat sangat bersungguh-sungguh. Ke-72, Peu Veldi. Aku senang sekali karena Laye sudah mau mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Sari. Karena Sari memang mengucapkan yang terbaik untuk aku dan Laye. Iya Laye, kamu sangat benar. Pokoknya apapun yang terjadi kita tidak boleh menyerah, apalagi hanya menangis tidak ada gunanya sama sekali untuk keselamatan kita. Aku menenangkan Laye agar dia tidak merasa bersalah lagi seperti tadi. Wajar saja Laye menangis karena siapapun yang berada di posisi seperti aku dan Laye tidak akan bisa tenang dan akan terus menangis meratapi nasibnya. Tapi kalau kita terus berlarut-larut dalam tangis, maka itu semua tidak ada artinya sama sekali, karena menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita bangun dan berpikir jernih untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam hidup kita. Untung saja Laye anaknya pemberani jeti, walaupun dia menangis, tapi masih ada sedikit keberanian dalam dirinya yang membuat dia mampu bertahan sampai saat ini, dan dia mau berjuang bersama sampai detik ini. Itu saja sudah cukup untukku dan aku akan selalu menjaga Laye semampuku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi kepada Laye, karena aku sangat menyayangi dia. Sampai kapanpun aku akan menjaganya. Entah rasaku ini terbalaskan atau tidak, tapi aku akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk dia. Walau apapun resikonya, aku akan selalu menyimpan rasa ini untuknya. Tapi aku masih berharap suatu saat nanti aku akan bisa memilikinya. Hei, jangan bengong, kan tadi Sari sudah memperingatkan kita untuk tidak melamun.
Bukan tempat ini berbahaya. Aku dikagetkan dengan suara Laya yang tiba-tiba sambil menepuk pundakku. Pasti kamu melamun sambil mikirin aku kan Aldi? Aku tahu kok dan itu pasti tidak salah lagi. Sari tersenyum sambil melihatku. Mulai lagi deh si Sari, padahal sepanjang perjalanan ini dia sudah mulai serius. Aku kira sikapnya yang nyebelin itu sudah pergi, ternyata aku salah, dia malah memulai lagi sikapnya yang nyebelin itu. Apa sih Sari? Ini gak ada hubungannya sama sekali sama kamu, tahu gak? Jadi gak usah kepedean deh kamu. Ngapain juga aku ngelamun mikirin kamu? Aku mendengus kesal karena setiap yang aku lakukan pasti dihubungkan dengan Sari. Kok kamu malu-malu gitu sih buat ngakuin? Gak apa-apa kok sayang. Sari berkedip sambil menengok ke belakang menghadap wajahku karena memang posisiku berada di paling belakang. Udah Sari, kamu fokus pada jalan saja. Jangan sampai kita tersesat dan jangan sampai kita salah jalan karena itu akan membuat kita membuang waktu yang sangat berharga ini. Aku menasihati Sari agar dia tetap fokus pada tujuan kami. Iya, aku akan selalu fokus demi kamu kok sayang. Sari malah menggodaku membuat aku tambah kesal. Tapi aku harus selalu bersabar menghadapi si Sari karena kalau tidak dia bisa marah dan bahkan dia tidak akan mau membantu aku dan lagi kalau sampai itu terjadi bisa bahaya sekali. Udah Sari, ayo kita jalan terus biar cepat sampai. Aku menyuruh Sari untuk berjalan lagi. Aku tidak mau kalau kita akan membuang-buang waktu saat ini. Jujur aku sangat takut kalau Heru tertangkap oleh hantu pendaki itu. Apalagi Diki yang masih terjebak di alam lain membuatku semakin pusing. Bahkan sudah 3 hari kita di sini sama sekali belum bisa menemukan mereka satupun. Dan Sari juga bilang kalau dia melihat Heru sendirian dan itu artinya ada kemungkinan besar kalau Heru juga terpisah dari Usna. Aku hanya bisa berdoa semoga mereka semua baik-baik saja saat ini dan semoga kita semua bisa segera berkumpul kembali seperti semula. Aku tahu kalau Laya juga sedang memikirkan nasib Usna, apalagi mereka sangat dekat dibandingkan dengan kita bertiga. Aku juga tahu kalau Laya selalu curhat masalah hidupnya dengan Usna. Makanya dia pasti takut sahabatnya itu kenapa-napa. Padahal aku juga sama khawatirnya dengan dia. Bahkan aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau aku tidak bersama Laya, pasti aku akan sangat mengkhawatirkan keadaan dia. Bisa-bisa aku kalut sendiri dan tidak bisa berpikir dengan jernih saat tidak bersama Laya. Karena saat ini Lai adalah salah satu semangatku yang membuat aku selalu yakin untuk bisa keluar dari gunung larangan ini dengan selamat. Sari, di depan ada jalan bercabang, kamu tahu kan jalan mana yang akan kita lewati? Lai bertanya kepada Sari. Di mana ada jalan bercabang Lai? Kok aku gak lihat sama sekali? Ini kan jalannya lurus dan tidak ada jalan lain selain jalan lurus ini, sedangkan kanan kiri hanya pohon. Aku bingung saat Laya bilang ada jalan bercabang karena aku sama sekali tidak melihatnya. Fokus Laya, jangan terkecoh, bukankah aku dari tadi sudah bilang kalau kita harus fokus, tidak boleh lengah. Coba kamu tenangkan dirimu lalu kamu lihat lagi di depan sana tidak ada jalan bercabang sama sekali. Sari menatap Laya meyakinkan bahwa Laya sedang salah lihat karena aku sendiri tidak melihatnya. Maksudnya Laya sedang terperangkap dengan tipu daya mereka. Aku bertanya kepada Sari untuk memastikan semuanya. Iya, makanya kan dari awal aku sudah bilang kalian jangan pernah lengah. Apalagi kosong, kalau tidak mereka akan menyerang kalian karena mereka tidak suka kalian berada di tempat ini. Mereka akan melakukan apapun agar kalian terperangkap. Sari menjelaskan kepada aku dan Laya. Coba kamu perhatikan apa yang dilihat Laya itu. Sari menunjuk ke arah yang tadi Laya tunjuk. Aku memperhatikan apa yang tadi dilihat oleh Laya. Dan aku sangat terkejut saat melihat yang Laya bilang jalan tadi sebenarnya adalah jurang. Walaupun tidak terlalu dalam tapi di bawahnya adalah bebatuan kecil. Jadi jika ada manusia yang terjatuh akan langsung berpindah alam seketika. Itu jalan Al. Aku lihat dengan jelas kalau itu adalah jalan. Jalannya sangat bagus Al, kita lewat sana saja ya, kayaknya kita akan segera sampai kalau kita lewat situ. Laya masih menunjuk jurang itu dan dia masih melihat kalau itu jalan, bahkan dia bilang jalan itu sangat bagus. Pasti ada yang tidak beres dan pasti benar apa yang dikatakan oleh Sari kalau Laya sekarang sedang masuk ke dalam tipu daya mereka. Untung saja hanya Laya, sedangkan aku tidak melihatnya. Kalau sampai kita semua terperangkap pasti kita akan melewati jalan yang ditunjuk oleh Laya yang ternyata itu adalah jurang yang penuh dengan batu-batu besar. Aku melihatnya saja sudah bergidik ngeri, apalagi mendekatinya pasti aku tidak akan berani sama sekali. Ke-73, Peu Veldi.
Mana sih Laya? Itu bukan jalan bercabang tapi itu jurang Laya. Kalau kita lewat situ yang ada kita bakalan mati terjun ke jurang itu. Gimana sih kamu? Aku memarahi Laya, tapi dia masih saja ngeyel, dia masih saja ingin lewat jalan itu. Aku melirik ke arah Sari, meyakinkan Sari apa yang sebenarnya terjadi kepada Laya. Kenapa dia bisa seperti ini padahal sebelumnya dia baik-baik saja. Sari, kamu lihat jalan itu kan? Coba deh kamu perhatikan, kayaknya lewat situ lebih cepat daripada lewat sana. Di sana jalannya gelap dan suram, aku gak mau lewat sana, lebih baik kita lewati jalan itu saja. Sambil menunjuk jurang sebelah kanan. Jelas-jelas aku tidak melihat jalan yang bercabang sama sekali. Ini hanya jalan lurus yang kanan kirinya dipenuhi pohon dan di sebelah kanan itu jurang, bukan jalan bercabang seperti yang dilihat oleh Silai. Wah, ada yang gak beres ini Sari. Kenapa Laya ingin sekali lewat jalan itu padahal kan itu jurang, masa iya kita mau terjun ke jurang? Mati dong kita. Aku menatap lekat wajah Sari berharap dia punya solusi dengan masalah yang kita hadapi saat ini. Temanmu ini susah banget dibilangin. Kan dari awal aku sudah bilang jangan mudah terkecoh oleh tipu daya hantu penunggu hutan ini. Dia gak percaya ya, begini akibatnya. Dia dituntun untuk terjun ke jurang itu supaya kalian bisa mati. Sari berucap dengan sangat ketus. Aku menyugar rambutku karena merasa bingung dengan keadaan Laya. Dia semakin merengek untuk pergi ke jurang itu. Kalau dituruti bisa bahaya untuk kita semua. Bisa-bisa nanti dia terjun ke sana. Gimana Sari sekarang? Apa kita ajak Laya untuk melihat jurang itu agar dia percaya kalau itu bukan jalan? Aku meminta pendapat dari Sari karena hanya dia yang bisa menolong kami saat ini. Gila apa kamu? Nanti kalau kamu bawa Laya ke sana terus dia mendapatkan bisikan untuk melompat gimana? Apa kamu mau teman kamu ini mati di sini? Sari malah memarahiku. Aku melongo mendengar ucapan Sari. Kenapa bisa jadi seperti ini? Laya terus saja menarik tanganku agar aku mendekat ke arah jurang itu. Padahal itu sangat berbahaya sekali. Sadar dong Laya, jangan seperti ini. Coba kamu lihat baik-baik, itu jurang bukan jalan. Ayo Laya lihat baik-baik, kamu jangan seperti ini. Kamu tahu gak kalau ini akan membuat perjalanan kita menjadi semakin lama? Kamu kan sudah janji gak akan merepotkan aku dan Sari lagi. Kamu harus ingat sama janji. Kamu itu jangan seperti ini Lai. Aku mencoba membujuk Lai agar dia cepat sadar. Hanya itu yang bisa aku lakukan karena aku sama sekali tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat Lai sadar. Saat aku melihat Sari, dia juga cuma diam dan memandang Lai. Dia tidak melakukan apapun. Mungkin saja Sari marah karena Lai tidak mendengarkan ucapan dia. Tapi aku rasa ini bukan sepenuhnya salah Lai karena Lai pun tidak akan pernah menginginkan semua ini terjadi. Jadi ini tidak sepenuhnya salah Lai. Sari, gimana ini, apa kita berhenti dulu sejenak sampai Lai baikan? Atau gimana, aku bingung ini Sari. Aku menatap Sari karena dia dari tadi hanya diam saja. Jangan, bahaya kalau kalian berhenti di sini karena mereka semua sedang mengincar Lai untuk mereka ambil. Jadi ayo cepat kita bawa Laya pergi dari sini sebelum terlambat. Jiwanya bisa diambil oleh mereka kalau kita terlambat. Setelah berucap seperti itu, Sari langsung menuntun Laya menjauh dari tempat ini. Sementara aku masih terpaku di tempat karena masih bingung dengan apa yang menimpa kami saat ini. Karena aku masih belum mengerti tentang semua ini. Kenapa mereka ingin membawa Laya pergi? Maksudnya gimana sih Sari, aku kok gak ngerti sama sekali. Siapa yang kamu maksud dan kenapa mereka ingin membawa Laya? Apa kesalahannya sehingga dia menjadi seperti ini? Aku terus bertanya kepada Sari karena aku masih sangat bingung. Udah, kamu gak usah banyak tanya. Sekarang kita harus segera membawa Laya pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Nanti setelah aku menemukan tempat yang aman untuk kita, aku akan menceritakan semuanya sama kamu sampai kamu paham. Sari malah memarahiku karena aku bertanya. Akhirnya aku menurut saja dengan ucapan Sari. Daripada terjadi apa-apa dengan Laya, aku tidak akan memaafkan diriku jika terjadi apa-apa dengan Laya. Sari terus berjalan sambil memegang tangan Laya. Dia menuntun Laya karena Laya tidak mau pergi dari sini. Dia masih ngeyel ingin lewat jurang itu. Padahal itu sangat berbahaya sekali untuk kita semua. Kita mau kemana Sari? Jangan lewat situ, tempatnya seram. Masa kamu gak lihat sih? Itu ada jalan yang lebih bagus. Jangan memaksa dong Sari. Aldi, kamu juga kenapa diam saja padahal Sari ingin menyesatkan kita. Itu tadi aku lihat Heru di sana. Ayo kita ke sana sekarang. Pergi kamu Sari, itu ada Heru di sana, jangan halangi aku.
Laya terus saja meracau di sepanjang jalan. Dia juga terus memberontak ingin lepas dari Sari. Untung saja tenaga Sari lebih kuat dari Laya, jadi Laya tidak bisa lepas dari Sari. Gimana Sari? Kita mau berhenti di mana sedangkan Laya masih seperti orang gila gitu? Aku terus melangkah mengikuti Sari yang terus menggandeng Laya. Jadi mau tidak mau Laya harus menurut dengan Sari karena tenaganya kalah kuat dengan Sari. Bentar, kita harus menjauh dulu, nanti kita obati teman kamu ini. Bandel banget jadi bocah, udah dikasih tahu juga masih aja ngeyel terus. Kayak dia udah kebal aja. Sari terus mengomeli Laya. Sebenarnya aku tidak tega melihat Laya seperti itu. Seakan dia diseret oleh Sari. Tapi aku tahu Sari pasti akan melakukan yang terbaik untuk Laya. Dan aku tahu ini pasti yang terbaik untuk Laya. Udahlah Sari, percuma juga kamu sekarang memarahi Laya. Orang dia sekarang lagi linglung gitu kok. Gak bakal denger juga kamu ngomong apa sama dia. Nanti saja kamu memarahi dia kalau dia sudah sadar dan sudah kembali seperti semula. Kalau sekarang kan percuma juga. Sebenarnya aku kasihan melihat Laya terus dimarahi oleh Laya. Tapi aku di belakang juga tersenyum. Aku melihat mereka berdua jadi ingat kayak ibu lagi memarahi anaknya yang nakal. Memang Sari kadang berubah nyebelin, kadang juga ngeselin, terus juga kadang dewasa. Jadi dia bisa ngomong kita berdua layaknya seorang ibu kepada anaknya. Ke-74, Peu Valdi. Ya habisnya teman kamu yang satu ini ngeselin banget. Mana mulutnya cerewet banget lagi. Dikasih tahu juga gak pernah peduli. Terus aku harus apa coba, orang dikasih tahu baik-baik juga gak peduli sama sekali. Sari terus saja marah-marah, sepertinya dia memang sangat kesal saat ini. Memang apa sih yang terjadi, kenapa bisa Laya seperti itu? Padahal tadi dia itu masih baik-baik saja dan normal-normal saja, kok bisa tiba-tiba jadi seperti ini? Aku kembali bertanya kepada Sari. Tahu deh, kesel aku. Sari ternyata masih marah dan kesal, buktinya dia menjawab omonganku dengan ketus, tidak seperti biasanya. Oke, kalau begitu aku akan diam, tapi nanti kamu harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Laya saat ini, dan bagaimana caranya agar Laya bisa kembali seperti semula lagi. Aku harus sabar dulu karena saat ini Laya juga sedang kesal kepada Laya, jadi lebih baik aku diam saja dulu. Laya terlihat seperti orang linglung. Dia tidak seperti biasanya, wajahnya terlihat pucat pasi dan wajahnya tanpa ekspresi sama sekali, sangat datar tanpa ada semangat sedikit pun. Dia masih saja terus meronta-ronta dari dekapan Sari. Dia masih berusaha untuk melepaskan diri, tapi Sari memegangi dia dengan sangat kuat sehingga Laya tidak mudah untuk melepaskan diri. Kamu jaga Laya sekarang, jangan sampai dia lepas. Ingat benar-benar ucapan aku ini ya. Tapi kalau kamu mau teman kamu ini tidak selamat, ya terserah kamu. Sari memberikan aku peringatan agar aku menjaga Laya. Maksud kamu apa Sari? Memangnya kamu mau kemana sekarang? Aku bertanya kepada Sari karena aku masih bingung. Aku mau cari tempat yang aman untuk kalian beristirahat. Kita tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan dalam keadaan yang seperti ini. Karena kalau kita masih nekat untuk lanjut, maka teman kamu tidak akan selamat karena dia sedang dalam keadaan yang berbahaya. Sari masih menjelaskan. Terus apa yang akan aku lakukan saat ini Sari? Apa coba, aku masih bingung ini. Aku masih kebingungan dan menyugar kasar rambutku. Udah sekarang kamu jangan banyak bicara lagi. Dan jangan banyak tanya, nanti aku pasti akan menjelaskan semuanya sejelas-jelasnya sama kamu. Tapi sekarang yang paling penting, aku akan pergi sebentar untuk mencari tempat yang aman untuk kalian. Dengar baik-baik apa yang aku bicarakan ini ya. Jaga Laya dengan baik dan ingat, betul-betul aku tekankan sama kamu, apapun yang Laya katakan jangan kamu turuti. Apa kamu paham? Ini sangat penting, apa aku harus mengulangi lagi? Sari kembali memperingatkan aku, bahkan dia terus mengulangi ucapannya berkali-kali. Kalau Sari sudah seperti itu berarti sekarang Laya memang dalam keadaan yang bahaya. Dan aku harus menjaganya. Aku akan menuruti semua ucapan Sari. Apapun itu akan aku lakukan demi kesembuhan Laya. Karena Laya memang sangat penting dalam kehidupanku saat ini. Apapun akan aku lakukan Sari, asalkan Laya bisa kembali seperti semula. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Katakan saja Sari, aku akan melakukannya. Ucapku memohon kepada Sari. Saat ini tugas kamu hanya satu, yaitu menjaga Laya. Ingat, kalau Laya meminta lepas atau dia meminta kembali ke tempat tadi, jangan pernah kamu turuti. Dan kalau kamu membandel dan menuruti kata-kata Laya, maka kamu akan melihat Laya terjun bebas dari jurang itu. Paham kamu kan? Sari memberikan aku tugas untuk menjaga Laya dengan benar. Apapun akan aku lakukan Sari.
Aku akan menjaga dia dengan benar, dan aku tidak akan pernah membiarkan Laya kembali ke tempat tadi. Apapun risikonya. Ucapku mantap, aku yakin kalau aku akan bisa menjaga Laya dengan baik. Bagus, tunggu sini, aku akan segera kembali. Tanpa banyak bicara lagi, Sari langsung terbang dan menjauh. Dia mencari tempat persembunyian yang aman untuk aku dan Sari. Sari memang sangat baik. Hanya dia yang bisa menolong Laya, bahkan saat ini aku juga masih belum tahu apa penyebab Laya menjadi linglung seperti ini. Dan ini bukan seperti Laya yang aku kenal saat ini. Aku tidak tahu lagi bagaimana nasib kami jika tidak ada Sari. Aku melihat Laya, dia hanya diam dan menatap ke depan tanpa berkata sepatah kata pun. Dia membisu, benar-benar bukan Laya yang aku kenal. Karena Laya yang aku kenal sangat cerewet, tidak seperti ini. Aku sangat kasihan saat melihat Laya seperti ini. Dia seperti tidak ada daya sama sekali. Laya, apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Kenapa kamu jadi seperti ini, Laya? Bicara sama aku, Laya. Aku mengguncang tubuh Laya berharap dia segera sadar dan bisa kembali seperti semula lagi. Tiba-tiba Laya tersenyum ke arahku, membuat aku semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada Laya. Apa mungkin Laya sekarang ini sedang kesurupan, makanya dia sampai tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Aldi, Sari itu jahat, dia mau menjerumuskan kita berdua. Kamu jangan percaya apapun yang Sari katakan. Dia hanya berpura-pura baik kepada kita berdua. Kamu harus percaya sama aku. Laya menatapku dengan lekat. Jujur aku sangat bingung dengan perkataan Laya. Kenapa dia bisa menuduh Sari seperti itu? Padahal dia tahu kalau Sari itu baik banget sama aku dan dia. Kamu ngomong apa sih, Laya? Kenapa kamu bicara seperti itu? Sari itu baik sama kita, bahkan dia itu baik banget. Kamu tahu sendiri kan kalau Sari selalu menolong kita di saat kita susah seperti ini. Aku menjawab ucapan Laya. Aku tidak menyangka Laya bisa berkata seperti itu, padahal Laya tahu kalau Sari memang sangat baik. Padahal tadi sebelum kita kesini dia sudah baikan sama Sari, bahkan dia juga selalu membela Sari saat aku berbuat salah kepada Sari. Itu cuma tipu muslihat si Sari. Dia itu sebenarnya jahat. Kamu saja yang tidak pernah tahu apa yang sedang direncanakan oleh si Sari. Dia itu busuk dan jahat. Kamu tahu sendiri kan tidak ada kuntilanak merah yang baik, tapi kamu main percaya saja sama si Sari penipu itu. Tatapan Laya sangat mengerikan, tidak seperti biasanya. Entah kenapa aku merasa bahwa yang berbicara saat ini bukanlah Laya, tapi orang lain yang sedang mengendalikan tubuh Laya. Aku semakin bingung kenapa semua ini terjadi kepada Laya. Tidak, Laya, kamu salah besar. Kamu tahu sendiri Sari itu baik, dan tadi siang juga kamu memarahiku saat aku tidak mempercayai Sari, bahkan kamu mengajak aku untuk bertengkar demi membela Sari kan. Aku mengingatkan lagi kepada Laya kalau tadi siang dia memang sudah sangat percaya kepada Laya. Kenapa sekarang tiba-tiba saja dia berubah? Ke-75, Peu Valdi. Bodoh, kamu itu bodoh, ditipu masih saja percaya. Laya langsung tertawa dengan terbahak-bahak. Aku jadi kebingungan apa yang harus aku lakukan saat ini. Laya semakin menjadi dan aku yakin ini pasti bukan Laya. Tidak mungkin Laya berkata yang tidak-tidak kepada Sari karena kita sudah berteman dan aku lihat sendiri mereka sudah sangat akur. Walaupun kadang mereka suka bertengkar, tapi memang mereka sudah membaik. Sadar Sari, jangan seperti itu. Sari baik kok dan aku percaya sama dia. Kamu ingatkan kalau Sari yang selama ini telah membantu kita berdua dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Dia juga yang mencarikan kita makanan agar kita tidak kelaparan. Kamu ingat itu kan? Aku kembali mengingatkan Laya tentang semua kebaikan Sari. Dia memang sangat pandai bersandiwara. Kamu saja yang tidak peka. Laya menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Aku semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada Laya. Aku tidak yakin yang bicara di depanku ini Laya. Tapi apapun itu, kenapa dia bilang kalau Sari hanya berpura-pura baik kepada kami? Padahal aku tidak melihat kepura-puraan sama sekali di wajah Sari saat dia telah membantu kami. Haruskah aku juga harus berhati-hati dengan Sari karena dia juga penghuni gunung larangan ini? Aku semakin bimbang harus percaya atau tidak dengan apa yang Laya katakan. Tapi di lubuk hati yang paling dalam mengatakan bahwa Sari memang benar-benar tulus dan ikhlas untuk membantu aku dan Laya. Tapi setelah Laya berkata seperti itu, aku jadi berpikir, apa mungkin Sari benar-benar baik? Mengingat semua penghuni gunung larangan ini terkenal sangat jahat dan suka menyesatkan manusia seperti kami. Apa mungkin Sari seperti itu? Apa dia selama ini hanya berpura-pura baik kepada kami untuk menyesatkan kami? Aku bergumam sendiri.
Laya menatapku lalu dia berkata, "Jangan pernah percaya apapun yang dikatakan Sari, karena dia pembohong." Sambil menatap tajam ke arahku. Aku hanya diam saja tanpa menjawab ucapan Laya, tapi aku terus memegangi Laya dengan erat karena aku takut dia tiba-tiba lari dan terjun ke jurang yang tadi dia bilang jalan. Kalau sampai itu terjadi, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Aku sudah berjanji kalau aku akan selalu melindungi dan menjaga Laya semampuku. Dia sangat berarti dalam hidupku saat ini. Aldi, kamu mencintai aku kan? Bukankah kamu sudah berjanji akan melakukan apapun yang aku minta? Jadi sekarang kamu harus mengabulkan permintaanku ini. Laya menyeringai menatap wajahku yang sedang kebingungan. Apa yang kamu mau, Laya? Apapun akan aku lakukan semampuku. Aku harus apa, Laya? Aku menatapnya lekat, semoga permintaan dia bisa membuat dia kembali seperti semula lagi. Aku tidak sanggup melihat Laya seperti ini. Dia hidup tapi seperti tanpa jiwa, pandangannya kosong dan kadang dia bicara ngelantung. Jadi aku akan melakukan apapun agar Laya bisa segera sembuh seperti biasanya lagi. Katakan, Laya, kamu jangan seperti ini. Aku tidak sanggup melihat kamu seperti ini, Laya. Ayo katakan. Ucapku sambil mengguncang tubuh Laya yang kecil itu. Kamu percaya sama aku kan, Al? Kamu sahabat aku kan? Dia bicara tapi matanya menatap ke depan, entah apa yang dia perhatikan. Tapi sepertinya dia tidak menatap apa-apa. Aku sangat mempercayai kamu, Laya. Aku meyakinkan Laya agar dia percaya bahwa aku sangat mempercayai dia. Bahkan aku akan melakukan apapun demi Laya. Ayo kita kembali ke jalan tadi. Kita lewat sana saja. Jangan percaya dengan omongan si Sari, dia itu hantu jahat sama seperti yang lain. Laya merengek. Dia seperti memohon agar aku mengajak dia ke tempat tadi. Padahal aku lihat dengan jelas kalau itu jurang. Itu jurang, Laya. Aku lihat sendiri tadi kalau itu adalah jurang, bukan jalan setapak. Laya, kamu harus percaya sama aku. Bahaya, jangan ke sana. Gimana kalau nanti kita masuk ke dalam jurang, bisa bahaya tahu. Aku terus berusaha meyakinkan Laya karena dia masih saja menganggap kalau jurang itu adalah jalan yang bagus dan bisa dilalui oleh manusia. Kamu salah, Aldi. Bahkan kamu salah jalan. Itu adalah jalan pulang yang benar, tapi mata kamu sudah terpengaruh tipu daya si Sari. Itu jalan pulang, Aldi. Kamu harus percaya sama aku. Aku bicara serius. Kamu sudah kemakan sama omongan Laya. Mata kamu melihat itu jurang padahal itu jalan. Karena ulah Sari, kamu tidak bisa melihat jalan yang benar. Dia melakukan itu agar kita tetap tersesat di gunung larangan ini. Sari tidak mengizinkan kita untuk pulang. Laya masih saja meracau, bahkan dia tidak percaya sama sekali dengan apa yang aku ucapkan saat ini tentang Sari. Sepertinya Laya memang sudah benar-benar tidak mempercayai Sari yang telah baik kepada kita beberapa hari ini. Dan itu yang membuat pikiranku saat ini tidak tenang. Aku bingung sekarang harus percaya kepada Sari atau Laya. Aku masih bimbang. Tidak, Laya. Kamu salah besar. Aku tahu semua yang dikatakan oleh Sari itu untuk kebaikan kita berdua. Aku yakin itu dan aku sangat mempercayai Sari sepenuhnya. Kamu jangan seperti ini dong, Laya. Ayo, Aldi, kamu harus menepati janji kamu. Kan kamu bilang akan menuruti semua keinginanku. Ayo kita ke sana. Laya menarikku, dia memaksaku untuk kembali ke tempat tadi. Tapi aku tidak peduli, aku menahan tangan Laya semampuku. Aku harus menjaga Laya dan tidak membiarkan setan-setan itu mempengaruhi Laya untuk terjun ke jurang itu. Jurang yang cukup dalam. Aku melihatnya saja sudah bergidik ngeri. Itu jalan pulang, Aldi. Kamu harus percaya sama aku. Jangan percaya sama Sari karena dia itu busuk, tahu gak? Laya masih terlihat marah dengan Sari. Laya terus memberontak. Kali ini tenaganya cukup besar membuat aku kewalahan, tapi itu tidak akan membuatku menyerah. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk memegang Laya dengan erat agar dia tidak lari ke tempat tadi karena bisa bahaya. Dia mengerang dan menatap tajam ke arahku, membuat aku yakin kalau ini memang tubuh Laya, tapi jiwanya bukan Laya. Tidak mungkin Laya melakukan ini, tapi kenapa dia bilang Sari itu jahat? Kenapa sepertinya dia sangat membenci Laya? Diam kamu tidak akan pernah bisa membawa Laya ke jurang itu. Tidak akan bisa, sampai kapanpun aku akan selalu melindungi Laya dari makhluk jahat seperti kalian semua. Tenaga kamu tidak ada apa-apanya denganku, jadi kamu diam saja. Entah kenapa aku sangat yakin kalau yang bicara denganku saat ini bukanlah Laya. Ke-76, Peu-Veldi. Entah kenapa aku bisa sangat yakin bahwa ada sesuatu yang mengendalikan tubuh Laya saat ini.
karena tenaga Lai tidak mungkin sekuat ini. Pasti yang dikatakan Sari benar bahwa Lai saat ini dalam pengaruh mereka semua. Aku tidak akan membiarkan Lai terluka sedikit pun. Hahaha. Tubuh ini sekarang milikku, biarkan dia pulang. Kalian jangan pernah percaya dengan Sari. Yang kamu lihat bukanlah jurang, tapi itu sebenarnya jalan pulang. Sari telah memanipulasi otak kamu anak muda. Dia telah berhasil membuat kamu tertipu, karena itu benar jalan pulang untuk kalian. Teriak Lai, tapi dari suaranya kenapa sepertinya bukan suara Lai yang biasa aku dengar. Ini sangat berbeda sekali. Aku tidak percaya sama kamu. Kamu iblis jahat, keluar dari tubuh Lai sekarang juga. Jangan kamu mengganggu Lai, cepat kamu pergi sekarang juga. Aku berteriak di depan Lai agar makhluk itu cepat pergi. Kamu tertipu anak muda. Asal kamu tahu ya, si Sari itu bekerja sama dengan hantu pendaki yang selama ini terus mengejar kalian. Kamu harus percaya omonganku sebelum kamu bernasib sama seperti mereka. Lai menatapku tajam membuat aku bergidik, ngeri dibuatnya. Mereka siapa yang kamu maksud? Ada apa sebenarnya? Aku bertanya pada makhluk yang ada di tubuh Lai itu karena aku penasaran dengan omongannya. Asal kamu tahu, hantu pendaki itu adalah korban dari Sari. Dia menyesatkan mereka semua lalu mereka mati di gunung ini. Itu semua ulah si kuntilanak merah Sari. Makhluk itu berucap dengan lantang. Aku sangat kaget saat mendengar ucapan dari makhluk itu. Mana mungkin Sari berbuat sejahat itu, padahal Sari sangat baik kepada kami, bahkan dia juga selalu curhat dengan kami, dan dia juga yang menceritakan semua tentang gunung larangan ini. Jadi aku tidak mungkin percaya begitu saja dengan ucapan makhluk ini. Kenapa kamu kaget seperti itu? Aku tahu pasti si Sari tidak menceritakan semuanya kepada kalian. Pasti dia menutupi cerita itu. Karena dia takut kalau kalian tidak akan pernah percaya dengan ucapan Sari dan dia tidak akan bisa menjerumuskan kalian semua. Lai langsung tertawa dan sangat menakutkan. Aku tidak akan pernah bisa kamu kelabui, wahai iblis. Aku tidak lemah dan aku sangat percaya kepada Sari. Dia itu baik, justru kalian semua yang jahat. Jadi aku tidak akan pernah bisa mempercayai omongan jin jahat seperti kamu. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah percaya kamu, jamkan itu. Aku berkata dengan tegas karena aku tidak akan percaya dengan ucapan jin ini, jin jahanam jahat yang telah merasuki tubuh Lai. Terserah kamu percaya atau tidak, tapi aku bicara dengan jujur dan sejujurnya, tidak pernah berbohong sedikit pun. Justru Sari itu yang pembohong. Jin itu tetap tidak ingin mengalah, dia tetap mempertahankan argumennya tentang Sari. Simpan omong kosongmu itu, karena percuma saja. Aku tidak akan pernah bisa percaya, karena aku dan Sari kita sudah berteman. Jadi aku lebih mempercayai dia daripada kamu, jin jahat. Aku melotot ke arah jin itu karena aku sangat merasa kesal padanya. Kalau kamu masih tidak percaya dengan ucapanku, kamu bisa tanyakan langsung kepada Sari, karena aku juga mau lihat apakah kuntilanak merah itu bisa bicara jujur atau tidak. Jin di dalam tubuh Lai menyeringai ke arahku. Terserah apa yang kamu bicarakan, aku tidak akan peduli. Lebih baik kamu keluar dari tubuh Lai sekarang juga. Ancamku pada jin itu. Asal kamu tahu, Sari bahkan berbohong karena dia tidak disukai karena dia baik dan semua jin di sini jahat. Kamu salah besar kalau sampai kamu percaya. Sari itu dibenci karena dia sangat licik dan jahat. Dia sangat pandai memanipulasi keadaan. Itu alasannya kenapa makhluk di sini tidak menyukai Sari, karena sifatnya yang jahat dan iri dengki kepada orang lain. Jin itu menatapku dengan sangat lekat. Walaupun sekarang yang ada di depanku adalah Lai, tapi saat aku melihat mukanya seperti bukan wajah Lai yang aku lihat, melainkan makhluk lain. Kasihan sekali Lai, pasti tubuhnya tersiksa karena disinggahi makhluk ini. Tapi aku menunggu Sari sebelum melakukan sesuatu karena aku takut akan salah dalam menangani Lai sendiri. Lebih baik aku diam saja dan tidak perlu meladeni ucapan setan ini, karena percuma dia akan terus mempengaruhi aku agar aku percaya dengan ucapan dia. Aku harus percaya dengan Sari karena Sari memang baik. Kalau Sari ingin kami mati, untuk apa dia mencarikan kami makanan? Bukankah lebih baik dia membiarkan kami mati kelaparan? Tapi Sari tidak melakukannya, pasti karena Sari memang baik. Memang benar jin itu sangat suka menyesatkan manusia. Mereka licik sekali, yaitu karena memang sudah menjadi sifat mereka semua. Mereka diciptakan untuk mengganggu iman manusia agar terpedaya oleh tipu muslihat mereka. Dalam situasi seperti ini aku baru mengingat Tuhanku, karena selama ini aku selalu sibuk dengan duniaku. Hanya bermain dan belajar membuat aku melupakan kewajibanku. Aku memang selama ini tidak mendalami ilmu agama dengan benar.
Aku hanya sekedar tahu, bahkan Al-Quran pun hanya sekedar membaca tanpa tahu apa maknanya. Seandainya aku mau belajar ilmu agama lebih dalam, pasti sekarang aku tidak akan pernah kesulitan dalam melawan jin jahat yang suka mengganggu manusia, bahkan hampir mencelakai Lai tadi. Gumamku dalam hati sambil merutuki kebodohan yang aku buat selama ini. Padahal orang tuaku selalu memaksaku untuk mengaji, tapi aku selalu mengacuhkan omongan mereka. Bahkan aku selalu bilang kalau nanti lulus sekolah baru, aku akan mencari ilmu agama untuk memperdalam ilmu. Memang orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tapi sayang sekali aku tidak memperdulikan ucapan mereka. Menyesal pun sudah tidak ada gunanya saat ini, karena semua sudah terjadi. Aku hanya bisa berdoa semoga aku dan teman-temanku masih Allah beri kesempatan untuk memperdalam ilmu agama kami agar bermanfaat bagi orang lain. Kemana si Sari? Kenapa lama sekali dia? Padahal tadi dia bilang hanya sebentar dan tidak akan lama, tapi kenapa belum juga kembali sampai saat ini? Padahal aku sangat khawatir dengan keadaan Laya saat ini. Aku celingukan mencari Sari karena dia belum juga kembali ke tempat ini. Mungkin dia tidak akan pernah kembali karena dia telah mengantar kalian ke tempat ini. Hutan yang sangat berbahaya, bahkan sangat ditakuti oleh manusia dari zaman dahulu. Bahkan di sini sarang hantu pendaki yang terus mengejar kalian semua. Dia tersenyum sambil menyeringai. Ke-77, Peu Feldi. Tidak, kamu salah besar karena Sari pasti akan kembali karena dia sudah berjanji akan membantu kami untuk keluar dari gunung larangan ini, juga dari tipu muslihat kalian semua. Aku membentaknya. Jangan marah dulu dong anak muda. Kamu itu baru ketemu sama Sari, jadi jangan sok tahu. Kalau kamu tahu siapa Sari sebenarnya, kamu gak bakalan mau temenan sama dia. Kita saja tidak mau karena dia itu licik dan dia bermuka dua. Wajah Lai terlihat marah. Apa mungkin jin yang merasuki tubuh Lai sangat membenci Sari karena dari awal yang dia bicarakan hanya menjelekkan Sari agar aku membencinya. Aku masih belum paham apa keinginan jin ini sekarang, kenapa dia tidak keluar dari tubuh Lai. Sekarang apa yang kamu mau wahai jin? Cepat pergi dari tubuh Lai, jangan kamu ganggu dia lagi. Aku membentaknya. Jangan keras-keras dong anak muda. Nanti hantu pendaki itu dengar dan mereka akan datang ke tempat ini untuk menangkap kalian berdua. Jin dalam tubuh Lai tertawa sangat kencang hingga membuat aku menutup telingaku. Tidak akan aku biarkan siapapun menyakiti Lai, keluar kamu, bentakku lagi. Yang aku mau hanya satu, membantu kalian berdua keluar dari gunung larangan ini dengan selamat sebelum para hantu pendaki itu menangkap kalian berdua. Karena kalian sekarang berada di kandang mereka. Ayolah ikut aku cepat sebelum hantu pendaki itu datang dan menangkap kalian. Ucapnya lantang dengan mata melotot. Aku tidak akan mempercayai kamu wahai jin jahat. Kamu ingin mengajak kami untuk terjun ke jurang itu kan? Tidak akan pernah aku biarkan kamu mencelakai kami begitu saja. Aku tetap tidak mau kalah dan aku akan terus melawannya apapun taruhannya. Haha, kamu sudah termakan omongan si Sari kuntilanak merah itu. Dia telah meracuni pikiranmu hingga jalan pulang malah kamu lihat sebagai jurang dan kamu justru berjalan ke arah di mana hantu pendaki itu berada. Kamu memang bodoh. Lalu dia kembali tertawa cekikikan. Sepertinya yang merasuki tubuh Lai adalah kuntilanak perempuan karena tingkahnya sangat mirip dengan Sari. Berarti benar dugaanku, dia sangat membenci Sari karena dia selalu menjelekkan Sari. Aku sendiri tidak tahu apa masalah mereka berdua sampai dia terlihat sangat membenci Sari. Aku diam sambil merenung. Aku sangat cemas karena Sari belum juga kembali ke tempat ini. Kemana Sari sebenarnya? Apa mungkin dia ditangkap oleh penunggu di sini karena dia telah membantu kami? Apalagi mereka yang membenci Sari, maka mereka akan semakin membencinya karena Sari telah membantu kami yang akan dijadikan tumbal oleh penguasa gunung larangan ini, dan itu artinya Sari telah melanggar aturan penguasa gunung larangan ini. Semoga Sari baik-baik saja dan semoga apa yang aku pikirkan tidak terjadi kepada Sari, gumamku pelan sambil celingukan mencari Sari. Jujur sekarang aku mulai khawatir juga karena Sari belum kembali, padahal tadi dia bilang kalau dia akan segera kembali dan dia hanya sebentar saja. Tapi apa sampai sekarang dia belum juga kembali? Aku masih celingukan berharap Sari cepat kembali dan dia bisa menolong Laya dan membebaskan Laya dari jin yang ada di tubuhnya ini. Jangan sampai terlambat karena kalau terlalu lama maka tubuh Laya akan menjadi lemah karena jin itu. Untuk apa kamu masih mencari Sari?
Ayolah ikut bersamaku dan aku berjanji akan mengantarkan kalian semua sampai tempat tujuan dan kalian akan cepat keluar dari gunung larangan ini sebelum kalian bernasib sama dengan para hantu pendaki itu. Dulu mereka sama persis seperti kalian terkena tipu daya oleh si kuntilanak merah sari itu hingga akhirnya mereka menemui ajalnya dengan cara yang sangat tragis. Makanya mereka sekarang menjadi jahat dan mencari tumbal pengganti. Jin ini kembali berbicara. Halah, lebih baik kamu diam karena aku sama sekali tidak percaya. Jelas-jelas itu jurang yang bawahnya banyak sekali bebatuan. Kamu ingin membunuh kami dan aku tidak akan pernah termakan oleh omongan dan hasutan kamu. Jadi jangan berpikir aku akan percaya. Karena tanpa bantuan dari kamu kita tetap akan pulang dengan selamat. Aku berkata tegas kepada jin itu. Ya, itu kalau kalian mampu bertahan hidup di gunung larangan ini karena mereka para hantu pendaki pasti akan menangkap kalian. Apalagi Sari sudah mengental kalian berdua ke sarang mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari kalian karena Sari sudah membantu mereka. Dia kembali tertawa cekikikan di tubuh Lai. Aku sudah tidak tahan lagi dengan setan terkutuk ini. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi karena kasihan tubuh Lai. Jika jin ini masih terus di dalam tubuhnya maka Lai akan semakin lemah dan kehilangan banyak tenaga dan itu sangat berbahaya buat dia. Apa yang harus aku lakukan untuk mengusir jin ini dari tubuh Lai? Aku bergumam dalam hati sambil berpikir cara agar jin ini cepat bisa keluar dari tubuh Lai. Tiba-tiba aku mengingat sesuatu. Aku harus membaca ayat Al-Quran Ejar. Bisa segera mengusir jin jahat yang telah menggunakan tubuh Lai itu. Aku akan mengusir kamu dari tubuh Lai dan aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti raganya. Dasar jin laknat. Teriakku. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La tahujuhu sinatu wal anaum. Rohu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man disalat syifau indahu. Ila biizni. Yalamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursius samawati wal ardh wala yaudluhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Aku mengucap kalimat Allah dengan lantang agar makhluk itu segera pergi dari tubuh Lai secepatnya dan saat aku membacakan ayat kursi jin itu menutup kupingnya. Berhenti, jangan kamu teruskan lagi. Sialan kamu dibantu malah seperti itu. Hentikan, cepat hentikan. Sambil terus memegangi telinganya, mungkin dia kepanasan saat mendengar asma Allah dilantunkan. Dasar jin kafir, enyah kamu dari tubuh Lai dan jika kamu masih tetap tidak mau keluar maka terpaksa aku akan mengeluarkan kamu dengan asma Allah agar kamu terbakar dan mati menjadi abu. Cepat keluar. Aku kembali membentak dia. Baik, aku akan keluar dari tubuh anak ini. Tapi ingat kata-kataku tadi, Sari itu jahat dan dia yang telah menyesatkan kalian bahkan sampai saat ini. Dia juga yang telah membuat hantu pendaki itu mati mengenaskan di gunung ini. Dia mengatakan itu lagi untuk kesekian kalinya. Ke-78, Peuveldi. Pergi dan jangan pernah kalian ganggu tubuh ini lagi. Atau aku akan membuat kamu terbakar dan mati menjadi abu. Aku mengancamnya agar dia tidak kembali lagi. Tidak lama setelah itu Lai mengerang lalu tubuhnya semakin lemas dan dia terjatuh. Aku dengan sigap menangkap tubuh Lai agar tidak jatuh ke tanah karena dia pasti akan kesakitan. Alhamdulillah akhirnya jin iblis itu keluar juga dari tubuh Lai. Sekarang aku harus membopong Lai dan aku harus mencari Sari karena aku takut terjadi apa-apa dengan Sari. Aku takut dia juga diganggu jin jahat penunggu gunung larangan ini. Ucapku sambil menatap lekat wajah Lai yang masih lemas. Aku akan selalu menjaga dan melindungi kamu Lai. Itu janjiku dan aku akan memastikan tidak akan ada satupun yang bisa menyakiti kamu selama aku masih ada di sisimu. Jadi aku akan terus berusaha untuk menempati janjiku ini. Karena kamu terlalu berharga untukku. Kamu segalanya dalam hidupku dan kamu jangan pernah meninggalkan aku sampai kapanpun. Walaupun aku hanya kamu anggap sebagai teman, tapi kamu selalu ada di hatiku. Aku berkata di depan Lai, walaupun aku tahu dia tidak akan mendengarkan ucapanku karena dia belum juga sadar sampai saat ini. Aku berpikir lagi. Tadi kuntilanak itu bilang kalau yang membuat hantu pendaki itu mati adalah Sari. Tapi apa mungkin itu benar? Sari kan baik, mana mungkin dia tega melakukan hal sejahat itu sedangkan dengan aku dan Lai justru dia yang telah menyelamatkan kami dan selalu membantu kami dalam kesusahan. Aku tidak habis pikir kenapa jin itu bisa berkata seperti itu. Dia selalu menjelekkan Sari.
Tapi aku juga tidak boleh terpengaruh oleh ucapan dia yang sok tahu itu. Karena belum tentu ucapannya itu benar. Pasti itu salah satu cara dia untuk membuat aku membenci Sari dan menjauhinya seperti mereka semua. Karena Sari juga bercerita kalau dia itu dijauhi karena dia terlalu baik sedang mereka semua jahat. Jadi Sari dijauhi karena Sari tidak mau berbuat jahat seperti mereka. Mana mungkin aku harus percaya dengan jin jahat seperti itu. Bisa-bisa mereka akan lebih gencar mempengaruhi pikiranku dan Laya. Karena aku tahu mereka tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Saat tahu cara ini gagal, maka mereka akan melakukan cara lain untuk mencelakai aku dan Laya. Jadi aku harus lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Jangan sampai tindakanku dan Laya bisa membahayakan nyawa kami sendiri. Tapi aku masih penasaran, apa benar Sari yang membuat mereka celaka hingga mereka mati dalam keadaan mengenaskan dan menjadi gentayangan di gunung larangan ini? Aku bermonolog. Jujur aku masih penasaran. Ya, di dalam hatiku yang paling dalam memang aku tidak percaya kalau Sari adalah pelakunya. Tapi aku juga sangat penasaran dengan cerita yang sebenarnya. Jadi aku memutuskan untuk bertanya kepada Sari saat nanti dia kembali ke tempat ini. Biar nanti aku tanyakan langsung kepada Sari daripada nanti aku mati penasaran juga, ucapku lagi. Saat aku hendak menggendong Lai dari kejauhan, aku seperti melihat Sari yang sedang mendekat ke sini. Sekali lagi aku memastikan itu benar Sari atau tidak karena takutnya nanti itu adalah salah satu dari hantu pendaki yang sudah mengetahui keberadaan kita dan akan menangkap kita. Sari, apa benar itu Sari yang datang ke sini? Aku memperhatikan lagi supaya jelas. Iya, benar itu Sari. Alhamdulillah akhirnya Sari kembali juga. Semoga saja dia menemukan tempat yang aman untuk Lai istirahat saat ini. Karena kasihan Lai, dia masih sangat lemas. Dan dari tadi Lai belum juga membuka matanya sama sekali. Dan itu membuat aku semakin khawatir dibuatnya. Sari semakin mendekat dan aku kembali mengucapkan kalimat hamdalah. Aku sangat bersyukur sekali akhirnya Sari kembali dan kita bisa menolong Lai sama-sama. Alhamdulillah Sari, akhirnya kamu kembali juga. Aku sudah sangat panik dari tadi nungguin kamu, dan kenapa kamu sangat lama sekali. Sekarang kamu lihat Lai, dia sudah sangat lemas. Ayo kita tolong dia sekarang Sari, kasihan dia. Aku menatap wajah Sari berharap dia segera menolong Lai yang sudah semakin melemah. Maaf Al, tadi aku lama karena ada yang menghadang jalanku. Mereka berusaha untuk menyerangku agar aku tidak bisa membantu kalian untuk keluar dari gunung larangan ini. Tapi aku bersyukur karena aku mampu melawan mereka, bahkan mengalahkan mereka semua. Jadi aku bisa kembali ke sini dan membantu Laya lagi. Ucap Sari dan wajahnya terlihat sendu. Mungkin dia merasa bersalah karena dia meninggal aku dan Laya terlalu lama. Tidak apa-apa Sari, justru aku dan Laya yang meminta maaf gara-gara membantu kami. Kamu jadi diserang oleh jin jahat itu. Kalau kamu tidak membantu kami, pasti ini semua tidak akan pernah terjadi. Dan kamu tidak akan terluka seperti ini. Ucapku penuh sesal. Sudah, jangan kamu hiraukan luka ini karena ini tidak seberapa sakit. Lai memegang tangannya yang terluka, mungkin karena tadi dia diserang. Oh ya Sari, apa yang ada di tanganmu itu? Aku bertanya kepada Sari saat melihat botol yang ada di tangannya. Oh, ini air. Tadi waktu di jalan aku menemukan mata air, jadi aku membawakan untuk kalian. Pasti air kalian tinggal sedikit kan? Sari menyerahkan botol itu kepadaku. Wah, terima kasih Sari, terima kasih banyak atas segala bantuan yang kamu lakukan untuk kami. Karena aku tidak bisa membalas apapun kebaikan kamu. Aku tersenyum ke arah Sari. Kamu tidak perlu berterima kasih seperti itu karena kalian sekarang adalah sahabat aku. Jadi sebagai sahabat kita kan harus saling tolong-menolong satu sama lain. Dan apapun yang sahabatnya rasakan kita harus menolongnya. Begitu kan? Sari tersenyum ke arahku. Wah, sekarang kamu sudah pintar ya Sari ngomong tentang persahabatan. Aku menertawakan Sari. Kan kamu dan Lai yang selama ini mengajarkan aku tentang indahnya persahabatan. Dan kalian sangat beruntung punya sahabat yang sangat baik seperti teman-teman kalian itu, kata Sari. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan Sari? Kita tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan kalau keadaan Lai masih seperti ini. Kita harus menolong dia agar dia bisa istirahat dulu, ucapku sambil menatap Lai. Ayo kita pergi dari sini karena tempat ini sangat tidak aman untuk kita, terutama Laya. Ayo kita pergi sekarang. Biar aku yang membopong Laya dengan terbang dan kamu harus berlari untuk mengejar kami. Agar kita bisa segera sampai. Kasihan Laya kan. Sari langsung membawa terbang tubuh Laya.
Ke-79, Peuveldi. Apapun kamu lakukan asal itu yang terbaik untuk Laye, aku akan selalu percaya sama kamu. Aku menatap wajah Sari berharap dia serius ingin membantu Laye. Ayo kamu juga harus cepat biar kita bisa cepat sampai ke tujuan, Sari meneriaki aku dari atas. Aku berlari mengejar Sari yang membopong tubuh Laye. Aku berharap Laye bisa segera sadar karena kita masih punya tugas untuk menolong teman-teman kita yang lain. Aku seperti mengingat beberapa hari yang lalu. Waktu itu Sari juga yang membopong tubuh Laye saat dia pingsan karena kecapekan dan sekarang hal itu terulang kembali. Saat ini aku sangat bimbang. Mana mungkin Sari tega membunuh hantu pendaki itu sedangkan aku lihat Sari sangat baik kepada kami. Kalaupun dia ingin mencelakai kami seharusnya dia bisa melakukannya sekarang karena Laye sudah ada di tangannya. Seharusnya dia bisa menjatuhkan Laye dari atas kalau memang dia ingin mencelakai kami. Tapi buktinya Sari tidak melakukannya, itu berarti dia memang tidak mempunyai niat jahat sama sekali kepada aku dan Laye. Aku tidak boleh meragukan Sari lagi dan aku harus yakin kalau Sari memang sangat baik. Buktinya dia mau menolong kami dan dia juga diserang oleh jin jahat gara-gara Sari menolong kami. Jadi aku harus yakin dengan kebaikan Sari. Aku bermonolog. Aku masih terus berlari sampai ngos-ngosan berharap Sari cepat berhenti karena aku sudah sangat lelah sekali. Aku capek karena harus berlari dari tadi, tapi harapanku sia-sia karena Sari malah terbang dengan cepat tanpa melihat ke bawah sama sekali. Aku sampai kewalahan dalam mengejarnya. Aku takut dia semakin cepat dan bisa-bisa aku tertinggal di belakang. Jangan sampai itu terjadi karena kalau sampai aku ketinggalan jejak Sari bisa-bisa aku tersesat di hutan yang sangat angker ini. Dan hutan ini sangat berbahaya karena para hantu pendaki itu mereka tinggal di sini. Jadi aku takut kalau tertangkap oleh mereka semua bisa-bisa bahaya dan aku tidak mau mati sia-sia di gunung larangan ini. Masih banyak yang belum aku lakukan dalam hidupku. Cita-citaku juga masih menjadi angan-angan saja dan aku belum bisa memenuhinya. Lagian si Heru juga ngapain sih di sini? Kenapa dia malah mendekati sarang hantu pendaki? Harusnya kan dia malah menjauhinya bukan malah mendekati sarang mereka. Cari mati memang si Heru ini ngeselin banget sih dia. Aku merasa kesal pada Heru kenapa dia malah mendekati sarang dari hantu pendaki itu. Sari apa tempatnya masih jauh, aku sudah sangat lelah. Kakiku juga udah ngilu ini lari terus dari tadi. Aku meneriaki Sari yang masih terbang di atas. Bentar lagi lagian jadi cowok lemah banget sih baru lari sebentar aja sudah capek. Usaha dikit dong layakan teman kamu. Dia malah mengejekku. Aku merasa kesal dengan ucapan Laye karena gampang banget itu mulutnya bilang kalau aku baru lagi bentar aja capek. Padahal semua manusia kalau habis lari pastikan capek juga. Padahal tadi kita sudah lari cukup jauh. Ya kamu gak akan capek, orang kamu terbang gak pakai kaki jadi kamu gak akan capek. Sedangkan aku lari dari tadi ya pastinya capek lah. Aku memarahi Sari. Tidak lama setelah itu Sari turun ke bawah dan itu artinya kita sudah sampai di tempat yang aman untuk kita istirahat. Dan aku sangat bersyukur dan sangat senang karena akhirnya aku bisa beristirahat sebentar saja untuk meluruskan kaki yang sudah sangat lelah. Rasanya kakiku sangat sakit saking lelahnya tadi saat berlari. Tadi aku berlari sangat kencang dan tidak berhenti sama sekali karena Sari terbang dengan cepat, jadi aku takut kalau tertinggal oleh Sari. Akhirnya aku bisa istirahat juga. Capek banget deh rasanya bikin kakiku sakit. Aku meluruskan kakiku. Waktu di sekolah guru olahragaku selalu bilang kalau habis lari kita harus meluruskan kaki. Entah apa alasannya aku tidak terlalu tai karena waktu di sekolah aku jarang mendengarkan. Memang aku bandel. Kamu baru begitu saja capek. Aku yang sambil bolong lain saja tidak capek sama sekali. Dasar lemah kamu. Laki-laki kok seperti itu sih? Sari terus saja mengejekku. Halah orang kamu terbang kok. Kalau saja aku terbang aku juga tidak akan kelelahan seperti ini. Belaku aku tidak mau kalah, enak saja dia mengejekku padahal aku berlari tidak terbang. Halah alasan saja kamu. Bilang saja kalau kamu laki-laki yang lemah. Dia masih mengejekku. Terserah kamu saja lah Sari, aku capek mau istirahat dulu di sini. Nih kamu lihat nafasku ngos-ngosan belum stabil ini. Nanti kalau nafasku sudah lancar lagi baru kamu ngajak debat lagi ya. Aku memang sangat lelah sekali. Andai saja aku bisa terbang seperti Sari pasti aku tidak akan lelah seperti ini. Dan kalau aku bisa terbang pasti dengan sangat mudah aku akan menemukan Heru dan Laye. Karena dengan terbang bisa lebih cepat dan juga dari atas pasti bisa melihat dengan jelas area hutan ini, jadi Heru pasti akan cepat ketemu.
Aku melihat Sari menidurkan tubuh Lai yang masih lemas itu. Terlihat Sari sangat ikhlas melakukannya. Dia meletakkan tubuh Lai dengan sangat hati-hati. Aku melihatnya tanpa berkedip sama sekali. Betapa baiknya Sari kepada kami, dan apakah pantas Sari dicurigai? Apa setelah melihat ini semua aku masih harus menanyakan kepada Sari tentang kematian hantu pendaki itu? Padahal sudah sangat jelas di depan mata kalau Sari sangat baik kepada kami berdua, bahkan dia juga memperlakukan Lai dengan sangat baik sekali, jadi Sari tidak pantas dicurigai. Aku berkata dalam hati, justru sekarang aku semakin bimbang. Haruskah aku mengatakan semua kepada Sari? Apakah aku harus menceritakan apa saja yang dikatakan oleh jin yang tadi merasuki tubuh Lai? Aku jadi semakin bimbang. Gimana keadaan Lai? Apa kita bisa menyembuhkan dia? Aku mengalihkan pikiranku dengan menanyakan keadaan Lai kepada Sari. Ya, Lai sudah semakin membaik. Dia pasti akan segera sembuh, tapi separuh sukmanya sudah ditahan oleh mereka, jin jahat yang selalu mengincar manusia. Sari tertunduk saat mengucapkan kata-kata itu. Lalu sekarang kita harus bagaimana, Sari? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan Lai dan membuat dia sadar dengan sepenuhnya? Wajah Sari juga terlihat bingung sama seperti yang aku rasakan saat ini. Kamu istirahat saja, nanti kita pikirkan sama-sama, karena kita saat ini butuh tenaga yang cukup banyak untuk menghadapi ini semua. Sari langsung duduk di sebelah Lai.